Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kicomania, apa kabar teman? Jumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya dari Murai teman. Channel kecil yang membahas konsisten tentang perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di kesempatan kali ini teman-teman, mumpung saya jam libur kerja ya teman, saya ingin membalas salah satu requestan para subscriber saya teman-teman, yang seperti biasa yang selalu saya jabarkan secara konkret ya berdasarkan ilmu yang saya miliki. Di sini teman-teman, para subscriber saya yang bernama Farel Lamongan. Wah, terima kasih ya teman-teman. Orang Lamongan sudah sudi menonton channel saya teman-teman. Dia bernama Farel Lamongan. Nah, di sini teman-teman, dia request kepada saya teman-teman, ya kan, dia request kepada saya, silakan teman-teman saksikan juga ya, dan saya tampilkan di layar kaca teman-teman ya. Requestannya seperti itu, agak panjang ya teman-teman, agak panjang. Saya tampilkan di layar kaca teman-teman biar teman-teman dapat menilai sendiri ya, apakah edukasi yang saya berikan itu masuk akal atau tidak teman-teman. Oke, nggak perlu berlama-lama ya teman-teman, langsung saja saya bahas di sini. Kalau bisa teman-teman tonton dari awal sampai akhir ya, agar teman-teman dapat menilai apakah edukasi yang saya berikan masuk akal atau tidak. Oke, silakan ditonton. Oke teman-teman, langsung aja saya bahas di sini ya teman-teman. Ini bernama Farel orang Lamongan. Orang Lamongan, salam dari Jakarta teman-teman. Oke, di sini saya bisa simpulkan ya teman-teman. Saya bisa simpulkan murai batu Mas Farel ini itu kekencangan teman-teman. Kekencangan dalam arti dia setting memakai settingan kenceng ya teman-teman. Itu ulat tongkong, dan di lapangan juga ditambahin lagi ulat tongkong 3 ya. Saran saya di sini teman, dia memiliki murai batu kan F5 ya kan, main di awal naik bagus, neken durasi tengah sampai akhir banyak ngetem. Nah, pada intinya murai batu orang tersebut sudah tampil di lapangan, tetapi tengah awal akhir kebanyakan ngetem ya, dan bunyi cuman ngukluk. Kurang apa ya rawatannya harian, jangkrik 5, H-1 malam mandi kasih jangkrik 5. Pada dasarnya rawatan harian dia jangkrik 5 pagi dan sore ya. Mau berangkat jangkrik 5 ulat tongkong 5, nyampe lapangan 2 sesi sebelum naik jangkrik 2 ulat 3. Wah, sangat kencang sekali nih teman. Saya kencang sekali ini. Silakan di reset ya. Kalau untuk Mas Farel Lamongan, silakan di reset, karena settingan ini itu settingan kenceng dan nggak bakal bisa tampil di lapangan karena dia sudah kencengan teman-teman. Cara saya di reset. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama kita lakukan, kita reset ya kan, settingannya kita reset, pemberian ulat tongkong kita hapus ya kan. Yang pertama, murai Mas Farel itu hanya, menurut saya, kalau murai batu sudah gacor, itu silakan pakai settingan jangkrik 5 pagi dan sore. Penyemuran tergantung murai batu tersebut. Apakah murai batu itu jinak dan giras? Biasanya, kalau menurut saya, murai batu yang seri F5 itu biasanya kan ternakan, biasanya dia agak jinak teman. Makanya burung yang jinak itu birahi sudah dapat. Tinggal kita menstabilkan emosi dan birahinya dia saja. Nah, yang pertama yang saya jelaskan tadi, jangkrik tetap jangkrik pagi sore 5 sore kita kasih ya kan. Kita lakukan penjemuran sesuai karakter dia, apakah 30 menit, apakah 1 jam. Nah, di sini apabila Mas Farel ini ingin digantang, nggak usah memakai settingan dulu teman-teman ya kan. Kita main polos,
jangkrik kita kasih jangkrik 55, kroto tergantung settingan tersebut. Apabila murai batu Mas Farel sudah gacor di rumah, itu bisa atau bisa dikatakan siap lomba. Tetapi dengan catatan Mas Farel harus secara detail atau mengetahui karakter murai batu tersebut. Nah, di sini saya hanya memberikan settingan stabil aja, teman-teman. Kita kasih jangkrik 55. Dan mau main nih, apabila main di hari Minggu, ya kan, di hari Minggu, pada saat hari Kamis malam ya teman-teman, Kamis malam lakukanlah pemandian, teman-teman. Pemandian di sore hari. Setelah dimandikan, barulah dikasih kroto dengan porsi yang 1 sendok teh ya. Nanti di hari Jumat dan Sabtu itu settingan tetap, teman-teman, jangkrik 5 pagi dan sore. Sampai di hari Minggu tergantung karakter murai batu tersebut. Kalau murai batu di rumah sudah kekencengan atau dia bongkar-bongkar materi di rumah, ya kan, itu biasanya saya siasati pada saat di hari H jam 10 pagi itu saya lakukan pemandian. Karena fungsinya pemandian di sini untuk menstabilkan birahi dan emosi dia, teman-teman. Makanya saya siasati pemandian. Tetapi kalau murai batu nggak terlalu bocor, nggak terlalu ngedur ya di rumah, itu mandinya cukup pada saat hari Sabtu di sore hari. Barulah di hari Minggu kita lakukan penjemuran. Dan yang terpenting, teman-teman, pada saat di hari Minggu itu kita tetap melakukan settingan harian. Settingan harian, nggak usah main bom jangkrik, nggak usah main ulet Hongkong. Kita main polos, teman-teman, jangkrik 5 pagi dan sore. Ya, singkat, apabila murai batu Mas Farel agak nampar atau giras, maksudnya bongkar-bongkar materi di rumah, maksudnya seperti dia, itu silakan dimandikan di sekitaran jam 10 pagi pada saat hari H. Nah, di lapangan teman-teman harus tahu nih, teman-teman, harus paham ya, murai batu yang sudah gacor di lapangan, ketika kita sampai murai batu udah bongkar isian, itu menandakan dia dengan posisi dia siap, teman-teman, siap tempur dengan murai batu lainnya. Dia udah bocor, udah full isian, nah, itu menandakan dia siap. Nah, tinggal teman-teman atau yang Mas Farel ini nggak usah memakai ulet Hongkong, itu nggak usah. Kalau bisa, kalau murai batu sudah siap tampil di lapangan, udah gacor di lapangan, itu teman-teman harus menjauh ya, menjauh dari murai batu yang lainnya, ya kan. Kita jauhkan, barulah kita berikan jangkrik 1 atau 2 ekor. Nggak usah kita kasih ulet Hongkong, itu nggak perlu, teman-teman, karena kita kan ingin nyari stabil ya kan. Kalau kita burung udah gacor, sumpah mah teman-teman, burung udah gacor di lapangan, kita kasih ulet Hongkong, di atas bakal kekencengan, teman-teman. Dia show tampil, tapi kebanyakan ngukluk karena emosi dia terlalu kenceng. Jadi burung yang birahi emosi sudah dapat, itu nggak perlu melakukan pemberian ulet Hongkong. Tetapi apabila kalau pada kondisinya hujan atau cuaca mendung, barulah kita berikan ulet Hongkong 1 atau 2 ekor saja, teman-teman, nggak perlu banyak. Biasanya murai batu saya, teman-teman, apabila sudah gacor di lapangan, full materi, full isian, saya jauhkan, saya berikan jangkrik 1 atau 2 ekor. Itu dengan yang porsi kecil, agar dapat menjaga stamina dan birahi dia dan mau tampil di lapangan, seperti itu. Dan yang saya garis bawahi, requestan orang tersebut itu murai batu orang tersebut fix kekencangan. Makanya saya bisa, insya Allah saya terka, itu silakan distabilkan pemberian jangkriknya saja, teman-teman.
Karena apa? Murai batu yang sudah tampil di lapangan itu sudah jalan lah, tetapi dia ngukluk atau birahi, minimal dia kejang ngedur, itu sebenarnya settingan udah pas. Cuman cara menstabilkannya aja ini yang saya bilang tadi, nggak usah memakai ulet tongkong. Apabila murai batu teman-teman sudah gacor full materi di lapangan, nggak usah memakai ulet tongkong. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi insya Allah kalau apabila diterapkan dengan cara yang saya berikan tadi teman, insya Allah murai batu Mas Farel ini jalan di lapangan. Dan untuk sesi kedua ya, apabila yang pertama sudah jalan, sudah juara, sesi kedua teman-teman hanya mensiasati yang pertama, kerodong dibuka biar dia buang-buang materi dulu teman. Lalu kita berikan lagi jangkrik 2 atau 3 ekor dengan porsi yang kecil. Seperti itu. Karena di sesi pertama tenaga dia habis teman-teman. Birahi masih ada, birahi emosi dia masih ada, tapi tenaga dia habis. Makanya kita siasati dengan cara pemberian jangkrik 2 atau 3 ekor. Nggak usah memberikan ulet Hongkong lagi teman-teman. Seperti itu. Dan untuk sesi 2 diablak, baru turun jablak biar dia ngebongkar, baru kita berikan pemberian jangkrik. Nah, di sini gini teman-teman. Kita lakukan pemberian jangkrik itu jauh-jauh dari sesi yang pada saat kita naik. Misalkan contoh ya, sesi kelima barulah kita lakukan pemberian jangkrik 1 sesi. Jadi jangkrik itu turunnya agak lama teman-teman. Di murai batu kita turunnya agak lama. Jadi terproduksinya itu agak lama. Nah makanya saran saya pemberian jangkrik itu jauh-jauh dari sesi yang teman-teman lombakan. Misalkan teman-teman sesi kelima, nah kita berikan jangkrik di sesi pertama. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup. Dan apabila teman-teman kurang yakin, silakan teman-teman tanya kepada para senior murai batu biar teman-teman membuat perbandingannya. Apakah edukasi yang saya berikan ini sama? Apakah menyesuaikan? Ya silakan teman-teman nanti buat perbandingan. Tapi insya Allah ya, sedikit ilmu yang saya berikan kepada teman-teman itu real berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan dari para senior murai batu di lapangan. Dan saya membuat konten ini bukan semata-mata saya menyombongkan diri, bukan teman-teman. Saya hanya berbagi ilmu yang saya miliki agar dapat bermanfaat dan dapat menolong saya ketika saya di akhirat nanti. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Karena saya masih pemula ya di YouTube. Saya masih nervous kamera juga teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.